Salam guru penggerak. Eh, ya, pada pagi hari ini saya mau berbagi gitu ya. Jadi ada penugasan juga itu membuat jurnal monolog gitu mengenai eh, demonstrasi kontekstual dari eh, materi yang kami sudah pelajari di program guru penggerak ini seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa ini sebenarnya kan ada beberapa poin pertanyaan yang akan dijawab dan seperti apa kira-kira nanti jawabannya dan penerapannya. Gitu. Nah untuk yang pertama itu pertanyaannya seperti ini ya. Sebagai seorang CGP kira-kira apa nanti yang Anda lakukan ya untuk menerapkan dan membagikan gitu ya pengetahuan yang dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan Anda. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekaligus menantang gitu ya. Nah, dari saya sendiri yang pertama yang saya lakukan adalah tentunya mempelajari lebih dalam gitu ya, memahami lebih uh, luas gitu ya. Dan lebih jelas juga gitu ya dengan materi-materi yang sudah dipelajari. Setelah itu akan membagikannya kepada teman-teman, guru gitu ya. Yang pertama itu di lingkungan sekolah gitu ya, dimulai dari diri sendiri ya, bisa nanti melalui diskusi gitu ya, melalui rapat dewan guru ketika ada suatu masalah gitu. Kemudian juga nanti akan saya bagikan juga di teman-teman FKGR, kemudian juga di MGMP gitu. Nah, itu yang saya terpikir untuk bisa lakukan nanti, dan termasuk juga pentingnya gitu ya, membagikan apa yang kita dapatkan ya dengan tujuan yang baik sebenarnya seperti itu. Ya, kemudian ini pertanyaan yang kedua, ini lebih memantik lagi ya. Pertanyaannya, apa langkah-langkah awal gitu ya eh, ketika Anda menerapkan eh, modul pengambilan keputusan ya dalam sebagai pemimpin pembelajaran gitu. Apa langkah-langkah awal Anda dalam pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini memang dalam mengambil keputusan itu butuh hikmat dan kebijaksanaan gitu ya. Karena setiap permasalahan punya karakteristik dan keunikan masing-masing seperti itu. Nah, yang pertama memang langkah-langkah awal untuk menerapkan pengambil keputusan ya sebagai pemimpin pembelajaran adalah selalu memastikan kondisi hati gitu ya, hati dan pikiran itu sedang sejahtera, tenang. Kemudian yang kedua perlu melihat ya permasalahan itu dengan objektif gitu ya, tidak subjektif. Selanjutnya menguji ya, melihat dengan objektif juga setiap hal-hal yang berkaitan dengan masalah, terutama di pembelajaran-pembelajaran itu, dan termasuk juga melihat akar-akar permasalahan yang terjadi gitu. Nah, setelah itu mengambil atau membuat keputusan. Nah, sebelum mengambil atau membuat keputusan itu ya sudah ada beberapa opsi ya. Setelah itu nanti tetapkan, pilih salah satu dari yang akan diputuskan. Selanjutnya diuji ya sesuai dengan uh, ini ya teknik atau cara-cara dan pengambil keputusan yang sudah dipelajari, yaitu dengan 9 langkah seperti itu. Kemudian merefleksikan keputusan itu seperti apa nantinya yang terjadi di lapangan, seperti itu di kelas atau di sekolah. Seperti itu. Terima kasih. Ya,
Ini pertanyaan ketiga, mulai kapan? Ya, ini sudah berbicara waktu, when, ya. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Gitu. Jadi berkaitan dengan pertanyaan pertama dan kedua. Ya, saya secara pribadi memang setiap pembelajaran yang saya dapatkan akan langsung saya terapkan, gitu. Ya, saya mulai dari setiap proses pembelajaran yang ada. Ketika menemukan masalah, akan saya coba menguji dan membuat keputusan atau mengambil keputusan itu sesuai dengan diri saya sebagai pemimpin pembelajaran, seperti itu. Nah, ini juga sangat penting untuk nanti bisa memberikan gitu ya, mengambil keputusan yang tepat gitu ya, sehingga pembelajaran boleh efektif dan boleh berjalan dengan baik gitu ya, dan pihak-pihak yang terlibat juga bisa tetap sejahtera gitu ya, bisa tetap mendapatkan perasaan rasa nyaman ketika pun keputusan itu mungkin tidak mereka harapkan, seperti itu. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir yang keempat. Siapa yang akan mendampingi Anda untuk menerapkan rencana ini? Gitu ya. Sebenarnya kalau dikatakan siapa yang mendampingi dan yang mendukung, ya pastinya rekan-rekan sejawat, gitu ya, teman-teman guru, ya pimpinan, kepala sekolah, gitu. Itu yang menjadi pendamping, gitu ya, sekaligus menjadi teman, gitu ya, untuk membangun pemahaman yang sama, gitu ya, dalam pengambilan keputusan. Tentu memang hal ini bukanlah hal yang mudah, gitu ya. Mungkin tidak semua juga akan mendukung. Tapi saya akan coba menyampaikannya. Saya akan pastikan gitu ya, supaya siapapun yang bergerak hatinya, tergerak hatinya untuk bisa belajar bersama-sama supaya proses pembelajaran semakin lebih baik, sehingga bisa menciptakan pembelajaran yang merdeka gitu ya, baik siswa, guru maupun sekolah, sehingga proses pendidikan semakin lebih baik ke depan dan generasi Indonesia semakin lebih baik juga untuk ke depannya. Terima kasih.